Jadi kita gitu. bisa customize indikator yang mau kita mau dengan kita membuat script code itu. Betul, betul sekali Pak. Bahkan Oh, yang gitu. tidak mengerti sekalipun atau nggak kasar katakanlah nggak tahu mengenai coding ya, Hmm. itu bisa membuat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Ya, berjumpa lagi di channel kesayangan Anda di YF Edu bersama saya, Aji Pratito, sebagai project manager dari YF Edu. Oke, kali ini di program Dear YF Podcast, kita kedatangan tamu khusus dari TradingView, bernama Mas Adityan Mulia. Betul ya, Mas Adityan Mulia ya? Betul sekali Ya, Mas Mas Alvin. Adityan Mulia di sini sebagai Growth Director Indonesia dari TradingView ya. Betul sekali. Oke, boleh memperkenalkan diri Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Aji yang sudah mengundang saya di sini. Jadi saya Adityan dari TradingView Indonesia. Untuk sementara ini mungkin saya singkat saja ya Pak ya penjelasannya, bahwa saya mungkin kalau untuk backgroundnya agak sedikit unik ya, karena saya backgroundnya sebetulnya bukan dari ekonomi tapi lebih ke arah engineering atau teknik. Kemudian secara tidak langsung berkenalan dengan dunia trading, akhirnya kepincut dengan dunia trading, sampai ke akhirnya saya bekerja di TradingView sebagai Growth Director untuk region Indonesia. Oke. Singkat, jadi TradingView ini adalah semacam platform sosial media yang memang dikhususkan untuk para trader, dan juga kita menyediakan berbagai macam fitur seperti salah satunya adalah charting Pak, gitu kurang lebih. Ini sosial medianya seperti Twitter gitu ya? Atau seperti Jadi TikTok gitu? lebih ke arah Facebook sebetulnya Oh, Pak. Jadi Facebook. gabungan antara Facebook, Twitter, kemudian juga Instagram. Tapi kita bukannya memposting foto, tapi lebih ke arah postingnya adalah analisis ataupun juga ide-ide ataupun juga Oke. edukasi mengenai trading gitu. Ini dari mana softwarenya atau platformnya, Mas? Jadi TradingView ini sebetulnya ceritanya juga cukup unik ya. Jadi perusahaannya basisnya itu ada di US sebetulnya. Cuman pembuatnya atau foundernya, CEO-nya, kemudian atasan-atasan sayanya juga itu semuanya orang Rusia, Pak. Oh, dari Rusia berarti ya ini. Berarti sebetulnya orang Rusia yang membentuk sebuah perusahaan di US, yang mana Oh, kurang oke. lebih ya. Nah sebetulnya mungkin kalau misalnya rekan-rekan yang sudah cukup lama trading mungkin pernah dengar yang namanya multi charts. Jadi kalau multi charts itu adalah salah satu induk perusahaannya dari TradingView, yang mana kurang lebih formatnya itu hampir sama seperti Bloomberg Terminal. Jadi Oke. khusus untuk profesional gitu loh Pak. Nah dari sini Multicharge itu membuka cabang baru yang dikhususkan untuk retail dan juga trader-trader yang baru, yaitu TradingView Oke. gitu. Oke, oke. Wah, keren juga ya. Kita dari orang-orang Rusia yang kerja di Amerika dan mereka bikin uh, platform ini ya. Iya betul Oke. sekali. Oke, kalau gitu kita langsung saja masuk ke materi utamanya. Oke, sebagaimana kita ketahui bersama ya, analisa teknikal itu adalah suatu hal yang penting di dalam melakukan trading atau investasi saham. Nah, Mas Adityan sebagai sorry tadi apa namanya saya lupa, Growth Director. Growth Director Indonesia di TradingView, bagaimana sih Mas sebaiknya kita melakukan trading yang baik dan benar? Sebetulnya kalau untuk masalah trading yang baik dan benar itu kalau menurut saya pribadi ya itu cukup relatif ya Pak ya. Karena kalau misalnya kita lihat dari sisi analisisnya itu kan secara umum, meskipun katakanlah uh, banyak ya, banyak atau kita banyak yang familiar dengan analisis teknikal, tapi secara umum sebetulnya ada dua macam analisis yang perlu untuk diketahui sebagai seorang trader, yaitu salah satunya adalah fundamental analisis dan juga technical analisis. Nah, Yes. cuman memang kalau misalnya kita kaitkan dengan platform technical analisis itu tentunya akan jauh lebih mudah untuk diakses oleh para trader, karena basically itu adalah tools yang kurang lebih standar biasa digunakan oleh para trader, baik itu dalam bentuk keseharian juga, karena biasanya teknikal itu kan identik dengan alat-alat gambar, kemudian pengukuran. Jadi sebetulnya memang kalau dari sisi technical analisis itu jauh lebih mudah untuk
raih ya, atau untuk diakses oleh para trader secara keseluruhan sebetulnya. Uh, tapi kurang lebih kalau misalnya dari sisi saya pribadi ya, memang kalau dari pembelajarannya itu sendiri, kebanyakan memang yang memulai belajarnya termasuk saya sendiri juga dari technical analysis gitu, karena ya kemudahan aksesnya dari sisi tools yang didapat gitu loh Pak. Jadi buat awam nih, misalnya member bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dari member ini tertarik mau melakukan trading saham, jadi dari charting itu mudah sekali ya, paling basic betul, lah. Betul. Bahkan orang yang belum Karena ngerti keuangan sebetulnya sekalipun ya. betul sekali Pak. Jadi sebetulnya gini, technical analysis itu kalau yang biasa kita gunakan bentuk paling dasarnya itu kan sebetulnya adalah chart ya. Chart Yes. itu kan seolah-olah menggambarkan apa atau behavior yang terjadi di dalam pasar dalam suatu kurun periode waktu tertentu, yang mana diejawantahkan dalam bentuk baik itu candle, kemudian bar, kemudian macam-macam versinya, yang mana tentunya itu secara tidak langsung dengan kita melihat chartnya dalam bentuk ya, kemudian kita melakukan pengukuran secara teknikal, kurang lebih itu kalau misalnya kita coba dalami, itu sebetulnya juga sudah mencangkup penjelasan atau merangkum juga apa yang terjadi di dalam pasar secara sentimennya ataupun juga mungkin bahkan ke fundamentalnya gitu. Oke. Jadi kita melakukan trading saham dengan charting ini, alat teknikal ini ternyata nggak susah-susah banget ya buat orang awam Betul sekalipun. sekali. Gitu. Betul Nah, sekali. salah satunya adalah dari trading view ini ya. Betul sekali. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas, trading view ini fitur dan manfaatnya apa aja sih yang daripada yang lain? Sebetulnya kalau kita lebih ke arah ini ya Pak ya, yang jelas kalau dari TradingView itu kita membawakan suatu kemudahan untuk para trader, baik dari sisi alat-alat teknikalnya dan juga penggunaan platformnya tentunya, juga untuk berinteraksi sesama tradernya Pak. Jadi kita di antara yang lain, mungkin Bapak boleh bandingkan dengan platform trading yang lain, bahwa TradingView ini memiliki interface yang sangat-sangat user friendly. Bahkan beginner itu paling lama asal menyisihkan waktu sekitar 3-4 jam sehari untuk mengeksplorasi fitur-fitur yang ada di dalam TradingView-nya itu sendiri, mungkin hanya butuh waktu 2 minggu untuk bisa memulai aktivitas analisis teknikalnya di TradingView. Berarti jadi tidak UI UX-nya udah bener-bener buat orang yang baru pertama kali banget, dia bisa ya paham lah ya. Betul sekali. Jadi karena toolsnya sudah kita golongkan dengan segitu mudahnya, kemudian juga penjelasannya juga komprehensif, ini digunakan untuk apa, dan penggunaannya pun juga jauh lebih mudah dan kurang lebih hampir sama seperti menggunakan paintbrush di komputer tentunya, tapi dalam versi chart gitu. Oke, itu bisa narik data gitu juga ya Mas? Nanti kita bisa bikin semacam kalkulator di Excel kita sendiri gitu? Bisa, jadi kita sebetulnya untuk fitur penarikan data itu baru tersedia di tahun lalu ya untuk ekspor datanya. Nah, cuman kalau kita memang lebih mengencourage rekan-rekan pengguna TradingView itu untuk menggunakan salah satu fitur lain dari kita punya, yaitu adalah PineScript namanya, untuk membuat script sendiri dan indikator sendiri, yang mana tentunya itu bisa langsung koneksi dengan data yang kita punya, sehingga nanti otomatis tidak akan ada delay dan lain sebagainya, juga progresnya bisa dilakukan secara real time. Oh, jadi kita bisa customize indikator yang mau kita mau dengan kita membuat script code itu? Betul sekali Pak. Bahkan yang tidak mengerti sekalipun atau nggak kasar katakanlah nggak tahu mengenai coding ya, itu bisa membuat kode dengan sangat-sangat mudah Pak, karena kita menyediakan akses yang juga open source ke script-script buatan dari user kita yang lainnya, yang mana kurang sudah lebih template ya, ada template. Ya, ada template-nya yang mana kita bisa untuk copy paste, kita bisa pelajari. Bahkan saya sendiri pun juga ya, ini sempat membuat ada mungkin sekitar 3 atau 4 script buatan sendiri. Walaupun background saya itu bukan dari IT gitu. Apa itu bahasa programnya Mas? Kan bahasa banyak tuh, ada Java, ada Python, HTML. Nah, bahasa pemrogramannya khusus milik TradingView itu namanya Pine. Pinus kalau bahasa Indonesianya. Pine ya, PineScript. Oke.
Itu banyak ya di YouTube ya, tutorial-tutorial yang Betul. itu kalau kita mau cari sendiri. Kurang lebih sih sebetulnya itu hampir dekat dengan HTML language ya. Jadi kalau Oke, misalnya oke. buat rekan-rekan yang sudah paham mengenai HTML, karena kita juga di TradingView-nya banyak ada fitur-fitur lain misalnya seperti widget, kemudian Hmm, chart yang bisa di-embed di website lain misalnya gitu, katakanlah website Bapak membutuhkan adanya chart misalnya gitu. Kita ada template widget yang tinggal di copy paste di dalam hmm. bentuk HTML. Jadi kurang lebih Oke, oke. sebetulnya ya kita sangat berorientasi terhadap user friendliness, tidak hanya di chartingnya saja tapi juga dalam menyediakan fitur-fitur lainnya Wah, gitu. ini Jadi cocok sih sebenarnya buat biasanya pengalaman saya dulu pernah ngurusin website. mm-mm, mm-mm. Kadang company itu butuh namanya widget untuk Ya, chart, ngupdate. Dia cuma betul. pemanis aja sih. Cuma kalau template dari Ya, Google itu terlalu so-so, terlalu biasa banget. Nah, mungkin dengan adanya betul TradingView ini tuh sekali. kita bisa customize sesuai yang kita butuhin ya, biar lebih lebih Betul. advance lah desainnya. Betul. Jadi kita dari sisi widgetnya sendiri pun juga mengerti kebutuhan kebutuhan usernya. Jadi dalam artian kita Hmm. punya beberapa macam versi, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks, Pak. Mulai dari yang hanya 43 kilobyte sampai ke yang benar-benar bisa digunakan kurang lebih menyerupai dengan apa yang bisa kita akses di website TradingView itu sendiri, Oke, gitu, Pak. kalau boleh tahu Jadi ya, indikator yang biasa dipakai itu apa aja hmm, sih Mas di TradingView itu? uh, Biasa in, bisa saja atau ada indikator khusus sendiri yang dari TradingView punya gitu? indikator teknikal. Yes. Kalau saya jujur aja ya Pak, ya, sebetulnya saya ini trader forex sebetulnya, bukan trader saham. Oke. Cuman kemarin itu saya sempat membantu rekan saya untuk yang melakukan trading di saham juga. Hmm. Kalau misalnya indikator kan biasa standar ya, kurang lebih rata-rata moving averages dan lain Hmm. sebagainya gitu kan. Itu pasti ada di TradingView pun juga ada, juga advance yang lainnya pun juga ada. Tapi kalau dari fitur unggulannya TradingView itu sendiri lebih ke arah uh, profil volume, Pak. Hmm. Jadi volume yang dibentuk seperti profile, jadi kita bisa menentukan di harga mana kira-kira ada support ataupun resistennya yang didasarkan oleh adanya aktivitas spike dari volumenya tiba-tiba meningkat ataupun juga mengecil gitu. Itu Oke, oke. sebenarnya sangat-sangat bermanfaat terutama bagi rekan-rekan yang melakukan trading saham, karena saya sudah sempat menerapkan itu sendiri dan akurasinya itu cukup bagus ya. Bagus Uh, ya. Oke, oke. ya, terutama Itu kalau misalnya rekan-rekan banyak yang menggunakan istilah katakanlah day trading ya, yes, cepat-cepat gitu cepat satu sehari hari langsung ya. ambil gitu kan, dikombinasikan dengan data real time yang bisa di-subscribe juga dari TradingView, Hmm. otomatis nanti Bapak bisa kurang lebih ya, kalau yang saya lihat kita bisa sedikit lebih advance lah untuk bisa memproyeksikan kemana marketnya akan dapat bergerak Hmm. khususnya di saham-saham BEI gitu. Oke, ya ini juga ya, Hmm. nggak cuma apa namanya IHSG juga aja ya, ada apa namanya Dow Jones, dia juga bisa menarik data di situ, Betul. semua semua indeks ya. Yes. Jadi itulah salah satu kelebihannya dari TradingView, Pak. Jadi Hmm. kita itu memiliki semua kurang lebih ya. Salah satu misi dari kita adalah untuk menggabungkan data dari semua bursa yang ada di dalam satu platform, Pak. Hmm. Nah, tentunya kelebihannya apa? Jadi kalau misalnya katakanlah rekan-rekan ada yang trading di bursa efek gitu, misalnya katakanlah mengambil perusahaan yang berhubungan dengan sektor energi misalnya, atau sektor yang berhubungan dengan emas misalnya. Tentunya kita Yes. bisa mengambil data-data yang lain untuk referensi tanpa harus membuka website lagi yang lain gitu. Bahkan kita bisa langsung komparasikan itu semua di dalam satu chart yang sama One gitu. stop solution banget ya trading. Betul sekali. Jadi itu pun juga sebaliknya. Misalnya kayak saya sebagai seorang trader forex misalnya, kalau saya Hmm. melakukan trade di Japanese yen, tentunya kan itu akan cukup erat kaitannya dengan stock market ya, baik itu Yes. dari sisi stock market di Jepangnya sendiri ataupun juga di US-nya. Nah, Hmm. itu saya bisa langsung overlay di dalam satu chart yang sama mengenai bagaimana ini korelasinya, apakah sedang positif ataukah sedang negatif, yang mana tentunya untuk bisa forecasting ke depannya itu akan jauh lebih powerful gitu dibandingkan tidak punya data sama sekali gitu loh, Pak. Oke, oke.
Wah, Iya, ini kurang lebih ternyata gitu. jauh banget ya, canggih juga TradingView ya. Terus apa namanya, paket-paketnya dari TradingView ini Mm-mm. apa aja ya Mas? Ada Pro, Premium, terus apa gitu? Iya, Benefitnya jadi apa aja kalau tuh? di kita itu paketnya ada 3 yang berbayar. Yang pertama adalah Pro, kemudian yang Pro Plus, yang terakhir adalah Premium. Nah, Hmm. sebetulnya kalau dari sisi benefit, kalau untuk yang Pro biasa itu kurang lebih tidak terlalu jauh berbeda dengan yang free ya. Cuman memang bebas dari iklan, jadi tidak ada ad yang dimunculkan. Kadang-kadang kan annoying juga ya kalau misalnya kita lagi charting keluar muncul iklan gitu kan Hmm. harus di close lagi. Yeah. Nah, Pro itu kurang lebih hanya untuk memberikan semacam penggunaan fitur tanpa iklan ya. Kemudian ada kemampuan untuk menyimpan layout dan lain sebagainya. Tapi secara umumnya perbedaan dari fitur yang kita punya itu lebih ke arah yang lebih tinggi itu akan unlock fitur dari TradingView yang lebih banyak. Hmm. Contohnya misalnya dari premium, kalau dari pro hanya bisa menggunakan 2 layout, misalnya katakanlah satu layar ada 2 chart ya Dua kanan chart, kiri. oke. Kalau untuk premium bisa sampai 8 gitu. Oke. Kemudian kayak untuk apa namanya jumlah layout yang bisa di save, kalau misalnya di pro mungkin hanya 2, kalau di premium itu tidak ada batasan Oke, oke. gitu. Ya, cuman yang paling distintif, yang paling jelas antara free dengan yang berbayar itu adalah akses speed terhadap loading datanya gitu. Hmm. Berarti Jadi ini untuk refresh rate-nya gitu loh. berarti ini kalau orang yang bener-bener day trade, dia full time trader, cocok banget ya. Apalagi sampai monitor banyak, Uh, bisa pakai langsung tuh. betul. Kalau untuk saya bilang untuk day trader atau yang high frekuensi lah ya, baik itu scalper mungkin untuk day trade, TradingView ini sangat-sangat versatile Pak karena kita punya time frame sendiri yang bisa kita customize gitu. Hmm. Jadi contohnya kayak saya sekarang kalau standarnya mungkin biasanya kita ada yang hourly, kemudian monthly, weekly, daily Ya, itu kan standar ya. yes. Kalau di kita itu bisa saya sendiri memakai time frame itu 2 hour, jadi 2 jam. Notes juga bisa ya. Ya, itu bisa. Kita bisa bikin 1,5 jam bisa, kita bisa bikin Hmm. 1 jam 4 menit juga bisa gitu. Wah, Jadi itu betul-betul bagaimana kita ini ya. Jadi kita bisa membuat analisis teknikal itu jadi memiliki sudut pandang yang berbeda meskipun katakanlah dalam chart yang sama dengan menggunakan simbol yang sama gitu. oke, Karena oke. kan otomatis candlestick kan satu candlenya misalnya gitu, itu satu candlenya biasa orang melihat 1 jam, saya bisa lihat katakanlah 45 menit gitu kan, atau 55 menit, tentunya bentukannya kan akan berbeda. Yes, yes. Nah, di situ akan memiliki keunggulan tersendiri bagi mereka yang kurang lebih gitu bisa mengatur katakanlah atau menyelidiki gitu bagaimana hubungan antara minute by minute dari pasar itu sendiri bekerja dan lain sebagainya itu jauh lebih versatile gitu. Hmm. Itu kelebihan yang kita punya. Kemudian tipe-tipe chartnya juga kita punya ada hampir kurang lebih sekitar 7 jenis gitu yang bisa dieksplorasi gitu. Oke, oke. Apa kelebihan lainnya, Mas? Ada nggak fitur yang lain yang lebih dari TradingView ini? Eh, Kelebihan yang lain? kalau kalau saya sih sebetulnya tergantung ya kita melihat fitur kelebihannya dari sisi mananya gitu kan. Tapi kalau untuk dari sisi sebagai seorang user sebetulnya salah satu kelebihan yang paling utamanya adalah ya untuk bisa membantu mereka mendapatkan exposure sebetulnya Pak. Jadi dengan mereka melakukan publikasi ide, otomatis kita bisa lihat play by play-nya seperti apa analisisnya bekerja. Kemudian pun juga analisis tersebut pada saat diposting ke sosial media katakanlah Hmm. atau ke grup masing-masing, itu nanti kita bisa melihat progresnya. Jadi otomatis reliability-nya juga akan apa namanya teruji gitu loh. Karena pada saat melakukan publikasi ide itu tidak bisa diedit ataupun juga tidak bisa dihapus setelah melewati waktu 20 menit gitu. Jadi Hmm. tanpa harus katakanlah misalnya ada beberapa user yang kurang lebih misalnya kurang begitu nyaman kalau misalnya harus menunjukkan account tradingnya atau melakukan trading langsung. Tapi mereka bisa membuktikan bahwa analisis mereka itu solid gitu dengan melakukan publikasi di TradingView karena kita punya fitur di mana ada tombol play yang bisa menunjukkan progres pergerakan harga setelah dari ide yang tersebut dipublikasikan gitu. Jadi dengan punya TradingView tadi, kita bisa bangun kredibilitas jadi kayak seorang analis Betul, ya. betul jadi seorang analis dan itu bisa kita lihat
karena apa namanya, bahkan sampai bertahun-tahun kemudian karena tidak akan dihapus oleh trading view-nya. Jadi Hmm. contohnya, misalnya saya publikasikan ide dari pertama kali bergabung di TradingView itu mungkin di sekitar tahun 2013 atau 2014. Nanti pada saat publikasi ide tersebut saya tekan tombol play-nya, itu akan bisa menunjukkan pergerakan harga sampai ke saat ini. Hmm. Jadi apakah analisis saya berhasil atau tidak gitu, orang bisa lihat kan. Oke, oke. Canggih juga. Dan itu Oke. tidak bisa, Sampai ya, bisa gitu ya, bisa forecasting juga ya. iya, Oke. betul sekali. Jadi kurang lebih sebetulnya itu pun juga berbagai macam fitur yang kurang lebih banyak dimanfaatkan oleh rekanan-rekanan kita, misalnya melalui widget gitu kan. Jadi pada saat mereka beberapa situs berita di luar itu sudah ada yang menambahkan fitur tersebut untuk menunjukkan bahwa analisnya mereka itu tidak hanya sekedar analis wartawan gitu loh Pak. Yes, yes. Analis Jadi analisnya acang-acangan ini, ya. ya betul, bahwa analisnya ini silahkan buktikan, lihat analis kita ya, analis kita ini adalah analis yang kredibel gitu. Bukan cuma karena ada berita bad news atau good news tiba-tiba Betul, wah harus beli, betul. harus jual, apalagi Ya, kadang itu betul, biar betul. mancing dia bisa balik untung kan. Kadang dia nyangkut, dia Betul, akhirnya mancing betul. di situ kan. Betul, betul. Jadi bukan hanya sekedar inilah, bukan sekedar headline analis gitu. Hmm. Kurang lebih seperti itu. Ini kalau boleh tahu TradingView siapa saja yang udah pernah pakai? Oh, kalau itu banyak Pak. Kalau misalnya kita ngomong masalah lokalnya saja, kita sudah partner dengan beberapa. Oke, Sekarang posisinya hampir semua broker saham itu sudah menggunakan advance chartingnya kita. oke, oke. Gitu dari TradingView. Mungkin Bapak kalau misalnya menggunakan platform seperti Poems gitu ya, kemudian iPod, sekarang sudah beberapa menggunakan charting dari kita karena memang kurang lebih ya charting kita yang paling advance untuk di kelasnya pada saat ini gitu. Oke, oke. Nah, ini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, siapa yang punya atau pernah pengalaman menggunakan TradingView, boleh berikan komen bagaimana pengalamannya menggunakan TradingView ya di kolom komentar di bawah. Nah, jadi TradingView ini memang benar-benar dedicated untuk orang yang apa pengen jadi spesialis analis tentang Betul bisa sekali. saham, bisa forex, cryptocurrency juga bisa ya ternyata ya. Bisa, bisa. Jadi Oke. kita itu data sebetulnya ini loh Pak, data kita itu basically kita mendengarkan user Pak. Jadi kalau Hmm. misalnya katakanlah ada yang melakukan trade, misalnya nih ya, misalnya katakanlah ada yang melakukan trade yang secara real lah kurang lebih Hmm. katakanlah. Saya melakukan trade di batu bara misalnya gitu dan Hmm. pengen data misalnya Newcastle Call Index bisa dimunculkan di TradingView, itu bisa request sebetulnya Pak. Gitu. Jadi kita nanti akan mencoba untuk menaungi setiap item data yang ada untuk bisa ditampilkan melalui satu charting yang sama. Jadi kalau Oke. misalnya tidak hanya terbatas kripto, forex, saham, futures pun juga ada, indeks juga bisa. Hmm. Mereka yang melakukan instrumen-instrumen trading seperti katakanlah misalnya equity itu juga ada. Itu Oke, oke. metal termasuk bahkan Bapak bisa melihat data interest rate dari Federal Reserve di Oh, bisa TradingView sampai Pak. sejauh itu ya. Bisa, Oh, ini bisa. Kita sekarang benar-benar jos banget. selama pandemi COVID kita juga menunjukkan chart dari COVID Pak. Oh, sampai segitu ya. Iya. Oke. Jadi sempat ada di Itu US ini yang apa melakukan nunjukin kenapa? angka kematiannya gitu atau Betul, angka apa kematian, gitu? tingkat infeksi Oh. gitu. Jadi itu ada beberapa ide pada saat COVID di bulan Maret kemarin Hmm. yang dibuat oleh user kita di US yang mana menunjukkan adanya korelasi antara tingkatan naiknya tingkat kematian dengan penurunan dari harga saham ataupun beberapa Oh. indeks lainnya gitu. Berarti ini cocok banget nih buat mahasiswa yang anak keuangan ya, dia bikin Betul skripsi, sekali. sedang ada analisa pengaruh antara sesuatu hal misalnya kayak hujan, ada CEO atau mungkin waktu tertentu terhadap pergerakan saham. Nah, ini COVID menarik juga Betul. nih, saya baru tahu nih di analisa. Iya, dan itu sebetulnya untuk menunjukkan begini Pak, bahwa kalau misalnya katakanlah Bapak memiliki sebuah data nih dalam bentuk apapun, selama data tersebut bisa dikoneksikan ke dalam platform kita dalam artian widget ya,
itu pun juga bisa Bapak gunakan untuk bisa menampilkan data-data khusus Bapak gitu. Misalnya katakanlah Bapak punya data curah hujan gitu kan, terus ingin menampilkan grafik menggunakan charting dari kita atau widget dari kita, itu bisa sebetulnya Pak. Oh, oke. Cool. Gitu. Jadi itu adalah suatu hal yang kita tunjukkan melalui chart COVID kemarin bahwa tidak hanya financial instrument yang bisa kita tampilkan gitu loh. Jadi kita benar-benar versatile ya. Basically all about charting that you need gitu, kita bisa provide. Wah, berarti ini TradingView ini ya banyak banget fitur dan manfaatnya, dan ini bukan aplikasi charting yang kaleng-kaleng ya, bener-bener buat analis Betul, Pak. sejati banget nih. Betul sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian jika tertarik, nah ini TradingView ini adalah salah satu pilihan yang tepat ya untuk melakukan charting analisa teknikal ya. Betul sekali, Pak. Nah, jadi pada dasarnya sebenarnya kita bermain saham atau mungkin instrumen yang lain, kita harus punya modal. Modal adalah knowledge. Nah, selain modal knowledge, itu adalah modal capital itu sendiri. Nah, ketika kita menjadi seorang trader profesional, ya itu juga harus didukung dengan tools yang mumpuni. Nah, saya pernah baca suatu quotes, it's about it's about a man behind the gun. Jadi maksudnya bukan bukan senjata yang apa dia gunakan, tapi orang yang menggunakannya. Nah, bayangkan kalau misalnya orangnya udah jago dan senjata atau tools yang dia gunakan juga advance banget, pasti 2 kali lipat daripada biasanya kan. Nah, inilah TradingView ini pas gitu ya untuk jadi gunnya tadi pada saat kita melakukan analisa pasar saham. Nah, Oke, pada kesempatan video kita kali ini, di podcast kita ini, di DRF, kita juga kita memberikan kesempatan cuma-cuma untuk Bapak dan Ibu sekalian, yaitu sebuah giveaway. Kita akan memberikan giveaway 3 akun Pro TradingView untuk Bapak dan Ibu sekalian. Pemenangnya terbaik akan kami undi, dan pemenangnya berhak mendapatkan 3 akun Pro TradingView selama 1 bulan, dan ini bisa diperpanjang setiap bulannya dengan syarat orang yang sudah terdaftar tersebut harus mempublikasikan 15 ide atau analisanya ya di TradingView ya Mas ya. Betul sekali. Ya, begitu ya. Oke. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, untuk member baru yang mau mendaftar di kelas webinar YFEdu, nanti akan kita berikan gratis 1 bulan join di grup private trading room secara cuma-cuma. Jadi Bapak Ibu yang baru banget nih di channel ini, mau belajar tentang saham, nanti tanya aja di kolom deskripsi. Di situ ada link bit.ly, kita share, ajukan pertanyaan Anda. Nanti tanya aja tentang analisa teknikal, bisa itu trading, teknik, dan indikator yang digunakan. Nanti setelah ditanyakan, berikan pertanyaan yang paling Anda pengen tanyakan, atau mungkin di luar dari itu. Nanti penanya terbaik kita akan undi, dan kalau nanti Bapak Ibu juga mau ikutan kelas webinar YFEdu level 3, nanti kita berikan 1 bulan gratis untuk join di private trading room. Gitu. Oke, ini benar-benar daging banget diskusi kita kali ini, bermanfaat banget buat Bapak-Bapak Ibu dan sekalian juga. Ada lagi dari Mas Aditya yang Mas pengen tambahkan tentang TradingView ini? Mungkin kalau saya sedikit ini aja ya, sebagai sedikit sharing insight saja gitu. Jadi kalau mungkin Pak Haji tadi menganggap bahwa trading itu adalah it's about the man behind the gun gitu. Kalau saya lebih ke arah mengibaratkan bahwa kita pada saat melakukan trading itu ibarat menjadi seorang nakoda. Jadi pada saat orang mau menjadi seorang nakoda yang baik, maka tentunya dia perlu untuk mendapatkan atau memiliki pengetahuan mengenai bagaimana lautan, kemudian bagaimana menangani kapal, kemudian bagaimana untuk bisa membaca katakanlah angin yang ada di lautan, ataupun juga membaca lain-lain sebagainya. Dan kemudian TradingView ini ibaratkan kompas yang bisa membantu untuk mencapai ke tujuan, yang mana tentunya apabila nakodanya menggunakan kompas dibandingkan dengan yang menggunakan GPS, pasti akan lebih mantap yang menggunakan GPS kan. Nah, TradingView ini pun juga
adalah bisa dikatakan sebagai sebuah GPS yang bisa membantu si nakoda ini untuk sampai ke tujuannya, yang tentunya pasti sudah memiliki bekal dari edukasi uh, secara lebih cepat dan juga lebih tepat sasaran gitu, tanpa harus katakanlah nyasar dulu kemana-mana gitu. Jadi kurang lebih kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi kalau mau jadi pelaut handal atau Betul trader sekali. handal, TradingView ya solusinya dari Iya, GPS-nya jadi tadi. kumpulkan dulu edukasinya gitu kan, ikuti bimbingan-bimbingan, kemudian juga edukasi-edukasi yang ada. Setelah itu, bantulah perjalanan Anda dengan dilengkapi dengan tools yang tepat, yaitu adalah TradingView. Oke, ya tidak Gitu. terasa diskusi kita cukup lumayan lama dan sangat bermanfaat sekali untuk Bapak dan Ibu sekalian diskusi kita kali ini. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk pemirsa sekalian, Bapak dan Ibu semua. Jika video ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa share ke rekan-rekannya. Gitu. Oke, dari Mas Aditya, ada yang ditambahkan lagi? Sudah, paling itu saja. Terima kasih banyak Pak sudah mengundang saya untuk bergabung di sini. Oke. Oh ya, ada channel YouTube ya mungkin Mas Aditya? Kalau channel YouTube mungkin saya tidak punya kalau pribadi, tapi TradingView ada. Jadi buat rekan-rekan yang kira-kira mungkin nanti belajar atau berminat untuk mempelajari mengenai forex misalnya atau mata uang, itu bisa coba search atau kurang lebih tutorial pun juga ada beberapa untuk cara penggunaan TradingView. Itu bisa cari di YouTube TradingView Indonesia, digabung jadi satu. Jadi channelnya adalah TradingView Indonesia. Ya, kita pun juga ada di Facebook, kemudian Instagram, tapi yang paling aktif sebetulnya ada di YouTube. Oh, di gitu. YouTube jadi ya? Ya, betul. Jadi kalau misalnya banyak Telegram juga ada, tapi memang kalau Telegram itu lebih ke arah untuk sharing ide-ide saja. Jadi ide yang muncul di TradingView itu secara otomatis akan langsung di-pick sama bot Telegram untuk dimunculkan di Telegram gitu. Kalau untuk interaksi secara live itu lebih banyak di YouTube, baik itu dari sisi pembelajaran mengenai forex tentunya karena saya trader forex. Kemudian yang kedua itu biasanya mengenai pertanyaan-pertanyaan, kalau misalnya ada yang ingin bertanya mengenai bagaimana cara menggunakan tools A, tools B di TradingView, itu bisa langsung dilampirkan atau bisa disampaikan melalui YouTube channel kita. Gitu kira-kira. Oke, kita cukupkan diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.